Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 2132002 dan saya Anggi Aridea dengan NIM 2132001. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi etika profesi. Yang pembahasan pertama dengan saya sendiri yang membahasnya, lalu Pembahasan kedua saya sendiri. yang pertama ada pembahasan etika. Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai ilmu tentang tingkah laku dan ilmu yang memiliki masa yang baik dan mana yang benar. Perilaku etika dapat meliputi pertama, pertanggungjawaban responsibility, yang kedua, pengabdian dedication, yang ketiga, kesetiaan loyalitas, yang keempat, kepekaan sensitif, yang kelima, persamaan equality, yang enam, kepantasan equity. Etika guru dalam berprofesi pembelajaran. Beberapa calon guru memiliki perasaan takut atau ragu-ragu di dalam menghadapi tugas praktik mengajar, tetapi perasaan tersebut akan hilang dengan sendirinya setelah terjun dan mengikuti latihan mengajar di kelas atau di sekolah. Cara pandangan guru yang baik adalah tidak fokus pada sesuatu yang menarik perhatian, namun harus meliputi seluruh kelas. Bersikap tentang tidak gugup, tidak kaku, ambil posisi yang baik sehingga dapat dilihat dan didengar peserta didik. Senyuman dapat mengusahakan dan menciptakan situasi belajar yang sehat, suara yang terang dan jelas, dan diadakan variasi sehingga suara yang disampaikan akan selalu menarik perhatian anak-anak. Etika guru Indonesia. Di dalam etika guru Indonesia dituliskan dengan jelas bahwa guru membimbing murid untuk membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Etika bagi guru adalah terhadap secara didiknya, terhadap pekerjaan dan terhadap tempat kerja. Etika tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seseorang guru. Yang pertama, etika guru terhadap peserta didiknya. Guru sebaiknya memberi contoh yang baik bagi muridnya. Keteladanan seorang guru dalam mewujudkan realisasi kegiatan belajar, mengajar, dan menanamkan sikap kepercayaan kepada murid. Guru yang berpenampilan baik dan sopan akan mempengaruhi sikap murid, demikian juga sebaliknya. Selain itu, di dalam memberikan contoh kepada murid, guru bisa mencontohkan bagaimana bersifat objektif dan terbuka pada kritikan serta menghargai pendapat orang lain. Guru harus bisa mempengaruhi dan mengendalikan muridnya. Perilaku dan pribadi guru akan menjadi bagian yang ampuh untuk mengubah perilaku murid. Guru hendaknya menghargai potensi yang ada di dalam keberagaman murid. Seseorang untuk mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan ilmu, pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, namun harus memperhatikan perkembangan pribadi anak didiknya baik berkembang jasmani atau rohani. Lalu etika guru terhadap pekerjaan. Sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang mulia. Guru harus melayani masyarakat di bidang pendidikan secara profesional. Supaya bisa memberikan layanan yang memuaskan pada masyarakat, maka guru harus bisa menyesuaikan kemampuan serta pengetahuan dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Etika guru terhadap tempat kerja, suasana yang baik,
di tempat kerja bisa meningkatkan produktivitas kinerja guru yang dioptimalkan bisa disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak memberi jaminan pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal. Pendekatan pembelajaran kontekstual bisa menjadi pemikiran bagi guru supaya lebih kreatif. Strategi belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi akan mendorong murid. Profesional guru pada tempat kerja adalah dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja dan lingkungan. Etika guru sangat dibutuhkan dalam rangkaian untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sikap guru, sikap bagi perkembangan jiwa anak didik selanjutnya, karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat dari tingkah dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak didiknya. Pada saat ini, banyak sikap dari seorang guru yang tidak mencerminkan sikapnya sebagai seorang pendidik karena adanya berbagai faktor yang mestinya tidak terjadi dalam dunia pendidikan. Sikap guru yang kurang mendidik, kesalahan guru dalam memahami profesi yang mengakibatkan bergesernya fungsi guru secara perlahan-lahan. Pergeseran ini telah menyebabkan dua pihak yang tadinya sama-sama membawa kepentingan dan saling membutuhkan, yakni guru dengan siswa, menjadi tidak saling membutuhkan. Akibatnya, suasana belajar sangat berantakan, membosankan, dan jauh dari kata membahagiakan. Dari sinilah konflik-konflik muncul sehingga pihak-pihak di dalamnya mudah frustasi, lantas melampiaskan ketidakpuasannya dengan cukup tidak benar. Beberapa adalah sikap guru yang kurang mendidik. Yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang ketiga, menggunakan deskriptif discipline. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan khusus atau perbedaan individu peserta didik. Yang kelima, merasa dirinya paling pandai di kelas. Dan yang terakhir, tidak adil atau diskriminatif. Sikap ada juga yang sikap harus dimiliki oleh guru. Untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan, seorang guru yang profesional memiliki 4 kompetensi. Kompetisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Guru. Yang pertama, kompetensi pedagodik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran luas mendalam. Yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut M. Ngali Purwanto, sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, guru harus bersikap adil, guru harus percaya dan suka kepada murid-muridnya. Yang ketiga, guru harus sabar dan rela berkorban. Yang keempat, guru harus mempunyai pembawaan terhadap anak didiknya. Dan yang kelima, guru harus bersikap baik terhadap teman-teman dan masyarakat. Peran guru dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran yang penting dalam kegiatan belajar. Guru harus memberikan kemudahan untuk belajar agar dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal dengan menempatkan dirinya sebagai. Ada 9. Yang pertama, orang tua memiliki rasa kasih sayang pada peserta didiknya. Yang kedua, teman tempat mengadu mencurahkan perasaan isi hati peserta didik. Yang ketiga,
fasilitator yang setiap saat memberikan kemudahan melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya. 4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak dan mencarikan solusinya. Yang kelima, memupukkan rasa percaya diri dan berani bertanggung jawab. Yang keenam, membiasakan peserta didik bersilaturahmi dengan orang lain secara sewajarnya. Yang ketujuh, mengembangkan proses sosialisasi secara wajar antara peserta didik di dalam lingkungannya. Yang ke-8, mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, menjadi pembimbing ketika diperlukan.